Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaramin segenap pengurus mushola Al-Hikmah yang sama-sama saya hormati serta saya muliakan, ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh pengurusnya, khusus yaitu ketua DKM Mushola Al-Hikmah Bapak Haji Mulyarto, masyaallah biduri hayatih wa kafarallahu bi amsalih, dan juga guru kita bersama Ustaz Eda. Berdoa juga mudah-mudahan masyaallah biduri hayatih wa kafarallahu bi amsalih, sehat berafiyah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, anak-anak, semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah yakin malam hari ini dosa kita sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jasad dan roh kita diharapkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, diharapkan menyentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jasad dan roh kita ditakdirkan bisa masuk surga bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrun wa Ramadan syahrul ummati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kemarin sudah kita lewatin bulan Rajab dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar jangan pernah lepas. Minimal banget habis sholat 3 kali. Jangan pelit-pelit cuma 3 kali, 11 kali habis sholat. Habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan langsung kita ucapin alhamdulillah. Kita banyak istighfar pula sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus banyak istighfar? Kenapa ketika selesai salat kita awali dengan istighfar? Kita sholat, ketika dalam waktu sholat jasad kita sholat, tapi ruh kita nggak tahu. Ada yang mikirin duit, ada yang mikirin bayar kontrakan. Allahu Akbar, kontrakan udah tanggal 2 ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tanggal 3. Ya kan? Tanggal merah, tanggal merah udah mau habis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya besok ada kolektor datang lagi. Macam-macam itu pikiran kita tuh. Ada yang pikiran begini, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, suami gak pulang-pulang, besok masak apaan ya? Begitu. Macam-macam lah. Ada yang besok masak apaan, bayaran sekolah anak nangis mulu, anak sakit, ya kan, suami sakit, bini sakit, diri kita sakit, macam-macam. Di dalam kita sholat masih memikirkan tentang dunia. Waswisu fi sudurinas, hati kita masih was-was. Masih was-was, hati kita masih takut tentang dunia. Padahal ketika kita sudah mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita, Allahu Akbar,
fi'li, kauli, qalbi, barang itu. Sehingga apa? Kalau fi'linya adalah ucapan, kauli adalah ucapan, fi'li adalah perbuatan, kauli adalah ucapan, qalbi adalah hati kita. Hati kita tempatnya niat. Kauli tempat kita ucap Allahu Akbar, udah yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang masalah-masalah dunia. Apa sih masalah-masalah dunia? Gampang semua. Masalah-masalah dunia kecil. Katakan kepada masalah, masalah kau kecil, ada Allah yang maha besar. Buang semuanya tuh. Jangan mikirin besok makan apa, ntar bagaimana, mau model gimana, bayar ini gimana. Jangan mikirin tuh. Ketika kita dalam sholat, as-salatu sirajul mu'min, ya mi'rajul mu'min warbat, as-salatu mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Naik kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lagi sholat, kita lagi komunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bukan kita memperbanyak bilangan sholat, tetapi perbaikilah sholat. Perbaikilah sholat. Istighfar kita banyakin. Selesai sholat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min dzamil ma'asi wal dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis subuh, habis maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca. Habis itu baca Allahumma ajirna minan nar. Kalau imam yang baca ajir nih, ya pelit namanya itu. Ada imam masjid gede, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jamaah yang kagak paham amin aja. Ya, itu orang pelit, doa buat diri sendiri. Ya, domir sebaik-baiknya domir adalah domirna. Ya, sebagus-bagusnya domir adalah domirna. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Gitu tuh. Ya, sama kita doa kunut. Allahumma hadini fiman hadait, imam pakai gini. Wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Jangan. Kalau kita sholat berjamaah pakainya domirna. Kenapa? Banyak bersama-sama. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Itu banyak istighfar kita mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak istighfar, dosa kita diampuni. Jangan kita memperbanyak cari amalan untuk memperbanyak rezeki, tapi cari amalan, cari bekal untuk diampuni dosa-dosa kita yang ada di dalam tubuh kita. Mata kita, kuping kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, mulut kita, bahkan isi perut kita sampai ujung kaki. Setiap hari, setiap detik dosanya banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengen tanya semua di jamaah hikmah, dijawab dengan jujur. 1 kali 24 jam, banyakan mana tidur sama sembahyang? Tidur. Ada waktu 1 kali 24 jam. Jadi kasih waktu sama Allah. Banyakan mana ibu-ibu zikir, istighfar, apa tidur? Banyakan mana bu? Nah, saya pengen tanya lagi, siapa yang jujur nih, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu nih, ya. 1 kali 24 jam, jangan 1 kali 24 jam lah, mungkin kita ada tidurnya jam 8. Nah, kita kan bangun subuh nih, ya ada yang siangan bangun jam 8, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya kan? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, atau enggak dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nih. Banyakan mana kita nonton TV apa istighfar kepada Allah?
Nah, banyakkan mana main handphone sama istighfar kepada Allah. Banyak lihat HP. Banyakkan mana tangan kita pegang tasbih sama megang Android. Mulut kita banyakkan mana, banyakkan zikir apa banyakkan ngeduduk. Komen. Banyakkan komen, banyakkan ngomongin orang apa banyakkan zikir. Banyakin komen. Ya Allah. Ustaz itu mah dosa kecil Ustaz, biarin aja dah, jangan pakai dipikirin. Kecil sedikit lama-lama jadi mungkin itu yang kita nggak sadar. Berzina dosa besar, durhaka sama orang tua dosa besar, itu kita paham itu dosa besar, ya kan? Tapi yang besar kita tinggalin, yang dikit kita kumpulin. Yang besar kita Tinggalin. yang dikit kita Kumpulin. nah jadi banyak tuh. Banyak. Banyak. Maka dari itu ayo bulan Rajab udah habis. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita. Ini malam udah masuk di awal bulan Sya'ban. Bulan Nabi kita Muhammad SAW udah banyak istighfar di bulan Sya'ban. Berbanyak apa? Salawat ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tadi saya buka hadis, saya buka kitab Siftul Durat, sebagai niat bawa sini. Ya saya kepet kitab Siftul Durat, ada satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa bunyinya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minuna ahadukum. Ya, tidak sempurna iman kalian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kalian mencintai aku, kurang atau ini tidak sempurna iman kalian apabila kalian mencintai anak-anak kalian, mencintai keluarga kalian, mencintai harta kalian melebihi daripada cinta kepadaku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amalan bulan Sya'ban apa Ustaz? Amalan bulan Sya'ban banyak gembirain hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak besok nih hari apa besok? Jumat. Hari Jumat. Sunnahnya besok hari Jumat pakai putih-putih. Sunahkan besok sholat Jumat atau kagak? Jumat. Jam berapa sholat Jumat? Setengah 2 apa jam setengah 12? Setengah 12. Oh, setengah 12. Saya kira di sini setengah 2 gitu Pak Blok ya. Setengah 2 gitu loh. Ya kan mungkin azan ntar setengah 3 gitu muazzin. Ya. Jadi besok kita gembirain hati Nabi Muhammad. Ini amalan bulan Sya'ban. Banyak senangin hati Nabi Muhammad, niatin di dalam semua aktivitas kita. Ya Rob, saya begini, saya pengen nyenengin hati Nabi Muhammad. Besok mulai sekarang ini di bulan Sya'ban, banyakin nyenengin hati Nabi Muhammad. Punya rezeki sedikit, punya rezeki dapat rezeki dari mana-mana aja. Ya Nabi Muhammad paling senang sama anak-anak kecil, jangan diomelin mulu. Bagi duit 2.000, 1.000 bagi duit. Ya Allah, ya Rabb, saya kasih ini anak-anak bukan saya pengen riak, tapi saya pengen gembirain hati Nabi Muhammad. Wah, itu bulan Sya'ban. Senang. Untuk apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Besok malam Jumat ada lagi, ada malam Senin pengajian baca ratib. Ya Allah, ada pengajian baca ratib. Saya pengen bawa lontong ya Allah, amal risol saya kasih satu-satunya ya Allah saya niatin untuk gembirain hati Nabi Muhammad. Besok sholat Jumat pakai putih-putih. Ustaz saya kagak punya baju putih, kain putih. Ya kan, kain sarung, bukan kain putih, jangan pakai kain putih kok. Jangan Pak, jangan. Ya maksudnya kain sarung putih. Ustaz baju koko saya nggak ada yang putih, paling nggak kain sarung putih. Yang putih nggak punya. Ustaz kain sarung saya putih nggak punya, peci putih. Nah, banyak. Ustaz saya kagak punya peci putih, kaos dalam putih, kaos dalam. Peci putih kagak ada, baju koko putih kagak ada, sarung putih kagak ada, kaos dalam. Ustaz saya yang namanya kaos dalam kagak ada yang putih ya, celana dalam putih, celana dalam. Dan celana dalam kagak ada juga yang putih, Ustaz. Yang kanan gigi kita yang putih dah. Udah beres.
Nggak bisa juga Ustaz yang namanya ini sendal putih, nggak ada juga Ustaz. Yang penting hati kita putih, niatin untuk gembirain hati Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya untuk gembirain hati Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat. Saya selalu pesan dimanapun jamaah saya berada, paling minimal banget ada sholat berapa? 11. Ya, itu minimal. Nah, kalau kita mau ngikutin satu hari 100, berarti 20. Kagak susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai 20. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi liman sabaqa an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi hakka qadrihi wa miqdarihi al-azim. Boleh. Allahumma sholli alaihi nuril anwar wa shiril asrar wa diriyakil akhyar wa miftahil babil yashal sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi raham sabil akhyar adadan na'mil wa yaftar. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Malam di malam banyakin baca sholawat, sebelum tidur baca sholawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam Jumat banyakin sholawat. Jangan ingat sunnah Rasul yang enak-enak. Jangan. Sunnah Rasul adalah baca sholat. Ini ada sunnah Rasul, sunnah Rasul malam Jumat Ustaz. Ini aja yang dibikin. Jangan sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Biar diri kita, jasad kita, ruh kita, nama kita ada di hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nama kita udah ada di hati Nabi Muhammad, enak indah. Ya, saya cinta sama perempuan, ya, si Fulana namanya. Itu perempuan namanya Khadijah. Itu Khadijah ada di hati saya. Namanya ada di hati saya. Ketika orang yang jemput nama Khadijah, senangnya luar biasa. Padahal bukan Khadijah dia. Tadi saya ketemu Khadijah, cakep banget. Itu hati kita langsung, ini jantung naik ke kuping, set langsung. Kenapa? Senang banget. Itu karena dasar cinta. Belum tentu nama kita dicintai sama Khadijah. Tapi yang enak, yang asyik, Khadijah cinta sama kita, dan nama kita ada di hati Khadijah, kita cintai Khadijah, Khadijah ada di hati kita, begitu tuh. Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, dan kita, nama kita, diri kita, jasad tubuh kita, keluarga kita ada di hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Udah makan tangan kanan, sebelum makan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bimma razaqtana wa qina azab. Makan, makan. Ya Allah, makan. Baca. Saya baca makan, ya Allah, baca doa untuk pembelaian Nabi Muhammad. Ya Allah, saya untuk semuanya nyatin untuk pembelaian Nabi Muhammad. Ini bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulan. Ya, amalannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Sedekah, jangan lupa. Ya, yang selanjutnya apa amalan di bulan Sya'ban? Besok kita akan nisfu Sya'ban. Beres-beresin hati kita, beres-beresin hati kita. Ini bulan Sya'ban, bulan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang diapit dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Besok tanggal 18 kalau nggak salah ya. Tanggal 18 kita nisfu Sya'ban. Bahwa ada
yang namanya ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita nisfu Sya'ban bawa air? Ya nggak harus bawa air juga, ya bawa nasi goreng nggak apa-apa, gitu. Ustaz, kenapa sih yang namanya malam nisfu Sya'ban kok kita berbondong-bondong bawa air? Nggak ada hukumnya, gitu, ya. Jadi kalau bawa nasi goreng boleh Ustaz, orang-orang bawa air, saya bawa nasi goreng boleh, tapi jangan cuma satu, bawa 100 gitu. Jadi orang-orang ngasih air, ente ngasih nasi goreng, enak Ustaz? Nah, itu namanya adil dan beradab kalau kata Pancasila, ya. Jadi ya besok malam nisfu Sya'ban, sebelum malam nisfu Sya'ban, setiap ketemu saudara kita malam nisfu Sya'ban, buku amal perbuatan kita dilaporin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku catatan tahunan dilaporin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Sampai detik-detik terakhir rapot kita merah apa kagak? Detik-detik terakhir absen kita sehari 5 waktu, kita banyakkan apa banyakkan absen, apa banyakkan sakit, apa banyakkan izin, apa banyakkan nitip. Kadang-kadang diajak sholat sama teman kita atau saudara sama bagi gini, Pak sholat nih Pak, ya bagi nitip aja dah, ya nitip gitu. Kalau ada saya pernah tuh, ini kejadian nyata. Seorang saya ajakin sholat, Pak sholat nih Pak. Ya Pak Ustaz aja duluan dah, saya mah nitip aja Ustaz, jangan lupa. Saya angkat tangan sama Allah. Selesai sholat, ya Allah, tadi ada yang nitip katanya salamin nama Israel, gitu saya kata gitu. Orang nitip namanya juga, mau nitipin nama siapa terserah engkau ya Allah, yang penting udah saya sampein, begitu. Ya kan? Habis saya doa sakit masuk IGD rumah sakit RSUD Budi Asih. Saya kagak tahu bagaimana dilalahnya ininya tuh, apa itu namanya, sebabnya nggak tahu. Masuk IGD 3 hari meninggal dunia, ternyata titipannya benar disampaikan. Nah, makanya jangan sembarangan sama ibadah. Kan kadang-kadang kan kita nitip, nggak bisa sholat, bagi lo, semua nitip aja. Rasanya kita angkat tangan. Namanya amanah, ya kan? Ya Allah, tadi Bang Gilo nitip ya Allah. Dan saya jaga sholat, nggak mau dia nitip, ya nitip apa? Kita tolong sampai. Ternyata Allah sampai titipannya ama. Kalau ama malaikat rahmat enak, dapat duit tidak. Dan kalau ama Israel, waduh. Kata Allah, itu tadi Allah temennya Bang Gilo mau lagi nitip. Dan terus bagaimana ya Allah? Dia sampai titipannya. Siap ya Allah, sekarang juga. Sekarang catatannya 2024 karena udah nitip cepat dimajuin. Dimajuin. Sekarang ya Allah, sekarang cabut gua. Lagi ngopi belum diminum. Lagi begini mati. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah ibadah, perkara ibadah jangan sembarangan. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana kita akan dilaporkan buku amal perbuatan kita. Ayo di detik-detik di akhir-akhir rapot kita perbaiki dan perbanyak kita absen kepada Allah. Banyak istighfar, banyak sholawat, jangan tinggalin sholat 5 waktu, perbanyak sedekah. Yang terutama adalah hablu minanas. Kemarin bulan Rajab itu hablu minallah. Bulan Sya'ban hablu minanas. Ketemu saudara, ketemu tetangga, ketemu teman yang kemarin kita gedak, yang kemarin kita nggak nanya, ketemu assalamualaikum ya Allah, sehat bang, gimana bang kabar sehat? Muka dia kucel, muka dia jelek, jangan kita kata buluk, jangan. Kadang-kadang kan mulut kita iseng, ya Allah, buluk, makin buluk aja, makin jangan dulu, udah kagak main-main sama gua, gitu, jangan. Senangin hatinya, maafin ya, ketemu, oh maafin ya bu, maafin ya bu kalau ada salah. Minta maaf hablum minanas. Sehingga apa? Masuk bulan suci Ramadan, puasa kita, sholat kita, zakat kita, seluruh amal perbuatan kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dendam di dalam hati kita, tidak ada dengki di dalam hati kita, tidak ada hasad di dalam hati kita, tidak ada penyakit hati yang menggumpal, yang menjadi darah daging di dalam hati kita, sehingga membuat hati kita sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah
ibadah kenapa sulit? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat malas? Kenapa zakat malas? Kenapa ngaji malas? Rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat majlis taklim, rumahnya terdengar daripada suara-suara orang baca Yasin. Kenapa dia malas? Karena gerakannya bukan dari kaki, tapi dari hati. Orang yang tergerak hatinya bakalan berangkat untuk berhadir di dalam majelis Yasin. Enggak ada alasan, enggak ada yang namanya alasan-alasan untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya baru pulang kerja, enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Oh, saya baru pulang kerja, ini capek banget. Pulang kerja jam berapa? Ya jam 5. Lah ngaji kita jam berapa? Ngaji jam berapa? Setengah 8. Jam 5 ke setengah 8. Selama jualan cukup apa kagak? Cukup banget. Cukup. Kopi habis berapa gelas kira-kira? Nah, setengah 5 sampai jam 8 itu kopi habis berapa gelas? Hah? Berapa? 4 gelas. Pakai 4 gelas. Ya Allah, 4 gelas. Nah, itu bukan alasan, ya. Selagi kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik kita amal perbuatan kita mau dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala, ayo rapor kita yang terakhir untuk dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Besok malam nisfu Syaban enggak langsung dilaporin malaikat ngangkat, enggak langsung ya Rabb ini jamaah mushola al-hikmah, enggak. Tapi kemana dulu? Stempel Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan senengin hati Nabi Muhammad agar kita dapat stempel. Kalau udah stempel Nabi Muhammad, jebret, di stempel sama Nabi Muhammad. Ya Rabb, ini umatku, ibu ini adalah umatku. Dia yang membantu perjuangan dakwah daripada umat-umatku. Dia yang selalu membantu, dia yang selalu ngeluarin lontong, dia yang selalu ngeluarin aqua, dia yang selalu ngeluarin bikin sambal, dia yang selalu ngaji sendiran walaupun nyantuk kagak apa-apa. Dia tuh umat saya, di stempel sama Nabi. Kata-kata Nabi, udah saya stempel, bawa malaikat, dibawa sama malaikat. Ya Rabb, semua yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah buku amal perbuatan yang udah distempel sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak distempel sama Nabi Muhammad, balik lagi bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Makanya banyak manusia, banyak orang-orang nanti di yaumil kiamah menuntut buku amal perbuatan, tidak ada buku amal perbuatan sedikit pun. Kenapa? Amal perbuatan itu terbang bainas sama wal ard, di antara langit dan bumi. Kenapa? Ditolak sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya selalu menyakiti hati Nabi Muhammad. Kesehariannya selalu jauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Kesehariannya selalu jauh daripada sholawat ala Nabi Muhammad. Kesehariannya selalu jauh daripada sunnah Nabi kita Muhammad. Di dalam hatinya nggak ada cinta sama Nabi Muhammad. Sama kayak kita, gambaran kita ngirim paket itu lewat pos. Kalau nggak ada stempel pos, nggak bakalan jalan tuh yang namanya paket. Biar kata mau ke Surabaya mau ke Kalimantan nggak ada. Jadi dari kita dikirim ke pos. Di pos itu di stempel dulu. Kalau udah di stempel sama pos, baru nyampe ke tempat tujuan. Begitu amal perbuatan kita. Begitu amal perbuatan kita distempel sama Nabi Muhammad. Malam nisfu Syaban, jangan henti-hentinya untuk kita banyak sholawat dan banyak istighfar kepada Allah. Sholawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih tanggal 18 kita malam nisfu Syaban, habis maghrib, sebelum maghrib kita udah rapi-rapi tuh, mandi, ya kan, yang wangi, ya, yang wangi tuh, beli minyak wangi. Nggak ada minyak wangi, saya nggak punya duit beli minyak wangi, ya beli minyak kayu putih dah, yang minyak kayu putih goreng nggak ada bebasnya. Ya, jangan preskar, jangan preskar. Jadi orang 11 sembahyang pakai preskar, orang sebelah panas bu hidungnya bu, begitu panas banget hidungnya. Ya kalau minyak wangi sama minyak telur rada enakan dikit gitu. Ya jangan kemarin mau lihat ya di Jati Asih, ya asrokol, saya kira minyak wangi usah dipeperin aja di sini kita gosok-gosok aja, kata panas betul preskar. Wah panitia salah, mana udah saya gini preskar panas. Nah maka dari itu ayo besok malam nisfu Syaban tanggal 18 masih ada waktu untuk kita apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholawat, jangan tinggalkan istighfar.
jangan tinggalkan amal-amal perbuatan kita. Yang tadinya kita udah rajin sholat, ayo makin getol lagi. Yang tadinya udah rajin sholawat, makin getol lagi. Yang tadinya udah jadi istighfar, makin getol lagi. Yang tadinya udah ngasih lontong, tambahin lontongnya. Yang tadi lontongnya dalam mentang, mau dapat syafaat sama Nabi Muhammad, niatin sama Nabi Muhammad, dalamnya ayam sibir-sibir. Nah, pastel yang tadinya diun sama kentang dua, besok tambahin telur gitu, potong-potong. Buat siapa? Buat gembirain hati Nabi Muhammad. Begitu. Jadi ini buat apa? Buat gembirain hati Nabi Muhammad. Yang tadinya teh, ya besok air susu seteko gitu. Jadi semuanya pada bisa nyusu gitu. Jadi untuk kesehatan kita semuanya dan kita untuk gembirain hati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, saling memaafkan, ya, saling kita buka pintu hati kita dimanapun berada, sama saudara, sama tetangga, sama muslimin muslimat, buka hati saling memaafkan. Minta maaf mah gampang, yang susah maafin, betul? Yang minta maaf gampang, yang susah maafin. Makanya kita udah maafin dah semua kesalahan saudara-saudara kita, kesalahan teman-teman kita, kesalahan daripada semuanya muslimin muslimat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapa man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu wa jasadu ala niran. Siapa yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasad dan ruhnya untuk masuk ke dalam api neraka. Ayo sambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, dengan mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini. Ini baru masuk awal Sya'ban, masih ada waktu untuk kita mendekatkan diri hablum minanas dan hablum minallah yang benar. Ini aja yang dapat saya sampaikan.